Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Matematika Fisika 1. Bagi kalian mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Garut, saya sudah membagikan modul ini di LMS Fisika, jadi kalian bisa download dulu modulnya. Dan di pertemuan ke-8 ini saya akan menjelaskan mengenai matriks ya. Kalian bisa baca dulu modulnya. Di sini kita akan mempelajari matriks dan penggunaannya dalam memecahkan persoalan fisika. Jadi penggunaan matriks ini dalam fisika biasanya sering digunakan dalam permasalahan mekanika dan juga listrik ya, gitu. Jadi mekanika dan listrik. Nanti banyak sekali persoalan terkait mekanika dan listrik menggunakan matriks ya. Dan di pertemuan kali ini diharapkan nanti setelah mempelajari matriks kalian bisa menentukan orde matriks, menentukan penyebelahan matriks, menghitung perkalian matriks, dan menentukan sifat-sifat matriks. Jadi ini untuk tujuan pertemuan ke-8 ini. Kita mulai dengan definisi dan notasi dulu ya. Mungkin kalian sering menemukan tabel seperti ini ya. Jadi ini ada tabel. Di sini tabel jarak antar kota. Ini ada kota, Padang, Pariaman. Di sini seperti ini tabelnya. Dan di sini ada jaraknya ya. Jadi angka-angka jarak antara Padang dengan Padang 0, Padang dengan Pariaman, nah udah seterusnya seperti ini. Nah, susunan angka-angka ini kita bisa tempatkan angka-angkanya saja menjadi sebuah susunan angka-angka seperti ini. Jadi ada barisnya, ada kolomnya. Nah, ini yang dinamakan dengan matriks ya. Kalau angka-angka dibentuk menjadi matriks itu ditandakan atau ditandai dengan ditutup pakai tanda kurung ya, atau kurung siku seperti ini. Nah, di matriks itu ada yang namanya ordo ya, di mana ordo itu ditentukan oleh jumlah baris dan jumlah kolomnya. Misalkan matriks ini ya, yang dari sini. Ini ada berapa baris nih? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 baris ya, 5 baris. Berarti ini M-nya 5. Lalu ini kolomnya 1, 2, 3, 4, 5 dan N-nya juga 5. Nah, biasanya penyebutan matriks itu tergantung dari ordonya. Ini ordonya 5 kali 5. Jadi matriks 5 kali 5. Misalkan contoh yang lain yang ini. Yang ini 2 kali 2. Berarti matriks 2 kali 2. Kalau ini barisnya ada 1, 2, kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi ini yang ini berarti matriks berapa? 2 kali 3. Kalau ini matriks 1, 2, 3, 4. Yang ini 4 kali 1 ya. Sedangkan ini 1 kali 3 ordonya begitu. Nah, bagian-bagian dari angka-angka ini atau bilangan-bilangan ini dinamakan elemen matriks. Elemen matriks itu bisa ditentukan seperti ini juga ya, ditandai. Misalkan ini tandanya A, I, J. I-nya itu baris, J-nya kolom. Jadi misalkan ada elemen A1, 3, berarti elemen matriks di kolom 1, baris 1, kolom 3 gitu. Baris 1, kolom 3 di sini gitu. Misalnya ini ya, dari sini tentukan elemen matriks A32. Nah, 32 itu yang mana? Berarti di baris 3 ini 1, 2, 3, kolom 2. 1, 2, 3, kolom 2 yang ini. Berarti ini. Nah, ini elemen matriks 32 adalah 70. Seperti itu ya. Nah, itu elemen-elemennya. Oke, bisa kalian baca lagi aja kalau misalkan kurang begitu jelas. Kemudian aljabar matriks ya. Kita masuk ke aljabar. Sebelum aljabar itu terkait penjumlahan, pengurangan, pengalihan gitu ya. Nah, sebelum ke situ kita masih tahu dulu nih kesamaan ya. Jadi kalau matriks A dinyatakan sama dengan matriks B, berarti setiap elemennya itu sama, ada kesesuaian. Misalkan ini matriks A dan matriks B dinyatakan sama, berarti ordonya juga harus sama ya, dimana elemen-elemennya itu bersesuaian. Misalkan ini A matriks
2 kali 2. B juga harus 2 kali 2 kalau sama. Berarti ini elemen yang ini A11 dengan elemen B11 yang ini itu harus sama. Berarti X plus Y sama dengan 2, 3 sama dengan 3, 2 sama dengan 2, X minnya sama dengan 0. Seperti itu. Oke, sekarang masuk ke penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi setiap matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan asalkan syaratnya harus memiliki orde yang sama ya gitu. Nah, misalkan ini C itu hasil penjumlahan dari A dan B ya. Jadi matriks C sama dengan jumlah dari matriks A dan matriks B. Jadi si ordo C itu nanti harus sama dengan ordo A dan B itu. Begitu pun dengan pengurangan sama. Nanti yang dikurangkan dan dijumlahkan adalah elemen-elemennya yang bersesuaian. Tuh, jadi misalkan ini A, matriks A dan matriks B dijumlahkan, tinggal dijumlahkan aja elemennya. Ini gampang ya, tinggal dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk perkalian, ini perkalian matriks dengan satu skalar. Skalar itu satu bilangan ya. Contoh misalkan ini ada matriks A, matriks 2 kali 2, 3, 2, 4, 1. Ini matriks A ini bisa dikalikan dengan satu bilangan skalar. Misalkan 5, berarti 5 kali A itu semua elemen dari matriks A dikalikan dengan 5. 5 kali 3, 15. 5 kali 2, 10. 5 kali 4, 20. 5 kali 1, 5. Jadi seperti ini matriks 5 kali A. Oke, gampang. Nah, sekarang perkalian antara dua matriks ya. Nah, untuk perkalian antara dua matriks ini tidak sembarangan matriks bisa dikalikan. Ada syaratnya. Syaratnya untuk mengalikan dua buah matriks, nah jumlah kolom matriks yang pertama itu harus sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Jadi misalkan ini ada matriks A mau dikalikan dengan matriks B. Nah, matriks A ini ordonya M kali N. M-nya baris, N-nya kolom. Sedangkan B ini ordonya K kali L. K-nya baris, L-nya kolom. Nah, kolom matriks yang pertama berarti N ini harus sama dengan baris matriks yang kedua K. Nah, jadi N harus sama dengan K. Nah, sedangkan hasil perkaliannya nanti akan menghasilkan matriks C. Nah, C-nya itu M dikali L gitu ya. Nah, misalkan contoh langsung contoh soalnya. Nah, ini nih, cari perkalian antara A dan B ya, matriks A dan matriks B. Dengan A ini matriksnya 3 baris 2 kolom, berarti 3 kali 2 dengan ini 2 kali 2 ya. Berarti ordo 3 kali 2 dengan ordo 2 kali 2. Kolom yang pertama ini sama dengan baris yang kedua kan, ini 2 dengan 2. Nah, berarti bisa memenuhi syarat, bisa dikalikan gitu. Cara perkaliannya itu ingat ya, perkaliannya itu baris dikalikan dengan kolom. Baris kali kolom. Misalkan ini barisnya ini ya, baris yang pertama dikalikan dengan kolom yang pertama di matriks kedua. Nah, nanti hasilnya bakal jadi ini kan 3 kali 2 nih. Jadi M kali K. Jadi di sini nih 2 kali 2, caranya itu 2 kali 2 ini ditambah 3 kali 3, jadi baris dikali kolom. Simpan di sini. Kemudian yang kedua, baris ini dikalikan dengan kolom ini. 2 kali 1 di sini. 3 kali 4 di sini. Baris kali kolom di sini simpannya. Nah, hasilnya 10 sama 14. Sekarang yang baris yang ini sama dikali kolom ini, jadi disimpan di sini. Ini dikali ini, jadi ini. Hasilnya 23 sama 24. Sekarang yang terakhir, baris yang terakhir dikalikan kolom pertama. 1 kali 2.
Nah, 2 kali 3 6 tambah 2 8. Terus ini dikalikan ini. Baris 3 dikalikan dengan kolom 2. Jadi ini hasilnya 9. Nah, ini adalah hasil perkalian dari matriks A dan B. Nah, itu untuk perkalian matriks ya. Nah, ini buktikan A dikalikan B itu tidak sama dengan B kali A. Nah, ini bedanya antara perkalian bilangan biasa dengan perkalian matriks ya. Kalau bilangan biasa 1 kali 5 itu kan sama dengan 5 kali 1. Jadi A kali B itu sama dengan B kali A. Tapi kalau matriks itu beda. A kali B itu tidak akan sama dengan B kali A. Bisa kalian buktikan ya, caranya seperti tadi sama. Nah, sekarang ada yang namanya komutator. Nah, komutator itu adalah selisih antara perkalian AB dengan BA. Jadi kalau ada dua buah matriks ya, tapi yang ordonya n kali n atau persegi ya, matriks persegi namanya, atau matriks bujur sangkar. Artinya baris sama kolomnya sama. Nah, yang disebut dengan komutator itu adalah selisih antara perkalian AB dan BA. Jadi kalau ada matriks A dan B ordonya sama n kali n. Nah, A kali B dikurang B kali A itu disebut komutator ya gitu. Nah, kalau misalkan hasilnya adalah 0, maka kedua matriks tersebut itu disebut dengan komut istilahnya ya. Kemudian ada matriks khusus ya. Matriks 0. Matriks 0 itu yang semua elemennya 0. Nah, matriks dijumlahkan dengan matriks 0 itu adalah matriks itu sendiri. Kalau matriks dikurangkan dengan matriks itu sendiri atau dirinya, matriks A dikurang matriks A itu sama dengan matriks 0. Kalau matriks dikalikan dengan 0 itu jadi matriks 0, maupun 0 dikalikan dengan matriks A atau suatu matriks itu hasilnya juga 0. Kemudian ada matriks identitas. Kalau dalam perkalian identitas itu kan 1 ya. Jadi bilangan yang dikalikan dengan identitas itu akan sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, matriks identitas itu bentuknya seperti ini. Jadi diagonal utamanya itu sama dengan 1 dan yang lainnya 0. Nah, ini matriks identitas. Kalau matriks dikalikan dengan identitas dengan matriks identitas itu akan menghasilkan matriks itu sendiri. Jadi kalau misalkan matriks A dikalikan dengan matriks identitas itu sama dengan matriks A. Tapi syaratnya harus ordo n kali n atau persegi ya. Kemudian ada matriks konstan. Kalau matriks konstan itu mirip dengan matriks identitas, tapi yang diagonal utamanya itu berupa nilai konstanta. Misalkan A atau 3, 2 dan seterusnya ya di sini. Kemudian ada matriks transpos. Kalau transpos itu dibalik ya, kalau misalkan ordenya M kali N, transposnya itu berarti jadi ordo N kali M. Transpos itu artinya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Misalkan gini, ini A matriksnya 1, 2, 3 nih. Ini matriks 1, 2, 3 barisnya. Ini barisnya jadi kolom, jadi ke bawah. Nah, yang ini, yang kedua nih B, matriksnya kayak gini ya. Baris ada 2 baris, ada 3 baris dan 2 kolom. Nah, ini jadi barisnya jadi kolom ke bawah tuh. 2, 3 jadi ke sini, 1, 0, 3, 4 ya. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Itu transpos. Nah, sifat-sifat transpos, A transpos ditransposkan lagi itu jadi A. A plus C transpos itu sama dengan A transpos ditambah C transpos. A kali B transpos sama dengan B transpos kali A transpos. Ini sifat-sifat matriks transpos ya, bisa dihafal aja yang ini nih. Oke. Selanjutnya ada namanya matriks Hermit. Matriks Hermit itu bila mana ada komponen dari matriks tersebut yang merupakan bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu ada imajinernya. Masih ingat imajiner itu sama dengan berapa? Akar dari negatif 1 ya. Nah, di luar bilangan real. Jadi kalau misalkan ada matriks, ini matriks A, ada komponennya ada imajiner nih. Nah, kalau misalkan
imajinernya itu ditulis lawannya, itu namanya konjugat. Nah, jadi kalau misalkan A ini konjugatnya itu berarti komponennya bagian imajinernya itu berlawanan tanda. Ya, misalkan ini 2 plus I, ya konjugatnya ini 2 min I. Kalau ini 4 min I, konjugatnya 4 plus I. Nah, ini namanya Hermite gitu, konjugat ya. Nah, kalau konjugatnya ditransposkan, yang tadi bukan Hermite ya, yang tadi tuh hanya konjugatnya. Nah, kalau si konjugatnya ditransposkan itu jadi Hermite. Jadi seperti ini ya, transpos lalu jadi konjugatnya itu ditransposkan. Jadi barisnya jadi kolom. Jadi yang ini baris jadi kolom jadi baris, ini jadi Hermite namanya, seperti ini. Nah, ini sifat-sifatnya ya. Nah, gitu. Biasanya kalau Hermite itu tandanya seperti ini, lambangnya plus. Kemudian matriks dengan elemen-elemen polinom ya, atau suku banyak seperti ini. Nah, ini sama aja, cuma nanti komponennya berupa polinom ya, atau suku banyak seperti ini. Nah, untuk latihan ini sudah ditugaskan. Saya tidak akan membahas semuanya, tapi ini kita bahas secara umumnya aja ya. Untuk nomor 1 ini kan matriks A, matriks B. Nih, hitung 2A, berarti 2 kali A. Ini skalar kali ini min ini kali B ya. Nah, ini A dikurang 2B, berarti matriks A dikurang 2B, 2 kali B ini nanti yang A tadi dikurangkan dengan 2B. Ini masih gampang ya, aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kemudian yang ini perkalian antara 2 matriks ya. Di sini diketahui ada matriks A, B, C, D ya. Ditanyakan A kali B berarti ini kali ini, B kali C berarti B kali C, ini kali ini, C kali A berarti ini kali ini. Nah, dan seterusnya, gampang. Kemudian ada matriks spin Pauli. Nah, ini buktikan bahwa tau 1 dikali tau 2 sama dengan imajiner dikali tau 3. Nah, cara membuktikannya nanti kalian hitung dulu ya. Cara membuktikan yang ini nih. Pertama kalian hitung dulu ruas kiri yang ini nih. Tau 1 dikali tau 2. Jadi ini matriks ini dikalikan dengan matriks ini, berapa hasilnya? Nah, matriksnya tetap 44 di sini, cari kalian ya nanti. Nah, berapa? Nah, dengan kemudian ruas kanannya yang ini, ruas kanannya itu I dikali 3 gitu ya. Nah, ini gampang ya. Imajiner dikali ini. Ini kan imajinernya dianggap sebagai skalar ya. Berarti ini kesini nih. Imajiner kali 0, ini kan 0. Imajiner kali I, min I kali I, jadi min 1 I kali I nya juga min 1, akar min 1. Nah, ini kan jadi min 1 jadi plus 1, berarti gitu. Ini I dikali I jadi min 1. Ini 0 dikali I 0. Nah, sini ini kan ya. Nah, ini nanti buktikan sama nggak hasil yang ini dengan yang ini. Kalau sama berarti terbukti. Itu caranya. Ini juga sama ya. Selanjutnya juga sama. Lalu nomor 4. Ini nomor 4, buktikan A1, A2. Nah, ini tuh maksudnya komutator ya. Kalau ada tanda gini, matriks A, matriks B, artinya komutator, berarti AB dikurang BA. Berarti kalau yang ini buktikan katanya A, B sama dengan A3. Berarti komutator dari A1B.
Nah misalkan yang ini nih, buktikan A1 A2 sama dengan A3 A1, A2 ya. A1, A2 itu komutator, berarti kalian hitung dulu matriks A1 kali A2 dikurang A2 kali A1. Jadi A1 nya yang ini dikali ini dikurangi ini dikali itu, begitu ya. Nanti hasilnya sama dengan ini enggak? Nah kalau sama berarti terbukti. Ini juga sama, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Jadi ada 3 nih, ini mesti dibuktikan itu. Lalu yang nomor 5, jika A, B, C matriks orde M kali M, berarti bujur sangkar. Buktikan identitas Jacobi. Jacobi itu yang ini, Jacobian ya. Nah ini juga sama. Ini A, dalam kurung B, C. Berarti ini hitung dulu ini berapa komutatornya, lalu hasil yang ini dikomutatorkan dengan yang ini. Itu ya. Nanti dijumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini. Hasilnya 0, kalau 0 berarti terbukti. Gitu. Oke, paling itu untuk pertemuan ke-8 ini mengenai dasar matriks ya. Silakan dibaca-baca lagi aja dan diselesaikan latihannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.